Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kita ada kedatangan satu unit power supply lagi dari FSP. Mereka mengirimkan kita FSP Hydro G Pro 750 watt. Ini berbeda ya sama Hydro G yang biasa karena yang Pro ini dia mengupgrade produk ini lebih baik daripada produk Hydro G yang biasa yang sebelumnya sudah pernah keluar. Jadi kita langsung unboxing aja dulu, kita lihat kelengkapannya sekaligus nanti kita juga akan bahas mengenai komponen yang ada di internal power supply ini. Jadi kalau kalian beli produk ini, kalian mendapatkan unitnya seperti ini. Jadi di sini ada stiker garansi dari PT AGS. Ini adalah distributor resmi untuk produk FSP di Indonesia ya. PT Andal Global Solusindo. Oke, jadi di dalam ini seperti ini. Unit dari power supply-nya sendiri. Penampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi terlihat dia menggunakan fan cukup besar 12 cm. Body ada teksturnya. Bisa kalian lihat ada tekstur di badannya ini. Dan di bagian belakang juga ini terdapat konektor power, switch on off, dan di sini ada switch untuk eco mode. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa eco mode ini ya. Kurang lebih sepintas seperti ini fisik dari power supply-nya ya. Dengan konektor full modular seperti ini ya. Oke, saya bongkar lagi kelengkapan berikutnya. Oke, jadi kalau kalian membeli produk ini, di sini kalian juga sudah mendapatkan kartu garansi. Ini kartu garansi dari NCT, ini satu perusahaan masih dengan AGS tadi. Jadi kalian dapat kartu garansinya. Terus di sini ada manual book dalam versi installation guide ya mungkin ya untuk cara pemasangannya ya. Jadi di sini dari versi bahasa Inggrisnya seperti ini dan ini ada versi untuk bahasa Indonesianya. Manual booknya seperti ini ya. Ini ada ketinggalan. Ternyata ada juga ini untuk baut untuk memasang power supply-nya juga sudah disediakan lengkap. Ada 4 biji. Kabel power standar, sudah standar colokan Indonesia, standar Eropa ya. Dan di sini terdapat kabel-kabel modularnya juga. Nanti saya juga akan urai apa aja yang di dalam dan juga kalian sudah dapat kantongannya ya. Seperti ini mungkin kalian bisa pakai nanti ada tulisan FSP seperti ini. Oke, dan dari data yang kita punya, ini saya sempat coba cari informasi mengenai kelengkapan lainnya. Ini ternyata ada juga harusnya kalian juga dapat stiker itu bentuknya dia berwarna hijau dan berwarna merah ya untuk menggantikan stiker yang berada di samping ini. Cuma sayangnya di kelengkapan kita ketika kita menerima power supply ini stiker itu tidak ada di dalam sini. Jadi saya nggak bisa tunjukkan fisiknya seperti apa, tapi nanti kita akan tunjukkan di layar seperti apa stiker yang saya maksud. Jadi kalian bisa ubah penampilan dari power supply kalian dengan mengganti stiker ini dan stiker ini untuk mengubah penampilan dari power supply ini. Oke, jadi sepintas ini produk yang kalian dapat kalau kalian membeli power supply dari FSP yang Hydro G Pro 750 watt ini. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas mengenai kabel modular ini. Saya ringkas dulu barangnya yang lain semua ya. Oke, sepintas saya bahas sedikit mengenai power supply ini. Jadi dari produk FSP ini dia sudah standarisasinya 750 watt 80 plus gold dengan efisiensinya dia kurang lebih 90% kalau dari informasi di websitenya FSP ya. Dan juga mereka ada menyertakan informasi mengenai akustiknya. Jadi fan-nya dia itu setelah load-nya di atas 30% dia baru mulai berputar sehingga noise yang dihasilkan menurut report dari informasi di FSP itu dB-nya dia kalau dalam keadaan full load itu kurang lebih mencapai sekitar 30 dB, kurang lebih ya sekitar segituan ya. Tapi nanti seperti apa informasi lebih lanjutnya kita akan coba kasih data tesnya. Untuk fungsi eco mode tadi yang saya bilang di bagian belakang ini. Jadi di sini kalau kalian lihat ada switch on off, eco mode on atau off. Ini kalau kalian posisi off, fan yang ada di sini akan berputar terus. Jadi dari lambat menjadi kencang tergantung dari temperatur di bagian dalam komponen ini. Nanti apa yang membuat itu bisa jadi cepat dan jadi lebih lambat fan-nya saya juga tunjukkan komponennya. Cuma untuk fungsi eco mode sendiri ini kalau kalian on kan di sini, kalian switch on seperti ini, itu dia akan berfungsi fan yang ada di dalam sini itu hanya akan berputar kalau load dari power supply ini sudah mencapai 30% atau lebih. Kalau dia masih berada di bawah 30%, fan yang ada di dalam sini tidak akan berputar dan akan posisinya 0 dBA. Jadi ini fungsi dari eco mode yang ada di bagian belakang sini. Berikutnya kita akan sedikit bahas juga mengenai kelengkapan kabel yang didapat. Jadi total kabel modular yang kalian dapat kalau kalian membeli produk dari FSP ini, total ini ada 10 biji kabel modular. Apa aja yang ada dalam sini saya buka satu persatu ya. Oke, jadi kabel pertama yang kalian dapatkan itu di sini adalah kabel ATX yang 24 pin seperti ini. Jadi panjang dari kabel ini itu 60 cm. Jadi dari sini sampai sini kurang lebih 60 cm. Berikutnya kalian dapat juga kabel EPS 4+4. Itu yang ini kabelnya, ini ada 2. Jadi total kabel ini panjangnya itu
70 cm, dari sini sampai sini itu 70 cm, dan ini ada 2 biji. Ini berguna kalau kalian misalnya punya motherboard yang menggunakan APS-nya ada 2, misalnya 8 pin-nya ada 2, kalian bisa pasang penuh. Ataupun ini juga berguna kalau buat kalian yang mungkin menggunakan contoh misalnya board server ya, yang dia dimana pakai dual prosesor, biasanya dia juga menggunakan 2 8 pin ini untuk menyalakan prosesornya. Paling nggak kalian bisa pakai power supply ini untuk menyalakan dua prosesor yang berada di board yang dual prosesor itu. Tapi biasanya ini sih lebih banyak berguna ke ini ya, kalian yang menggunakan mungkin motherboard yang high end, yang dimana dia ada colokan 8 pinnya ada 2 atau mungkin 8 plus 4. Kalau kalian pakai buat overclock, nah ini power supply ini mendukung untuk itu karena kabel sudah disediakan lengkap, ada 2 APS-nya ya. Berikutnya di sini juga ada 2 kabel untuk 8 pin, sebentar saya lihat. Nah ini ada 2 kabel untuk PCI Express. Jadi total di sini konektor untuk PCI Express-nya itu ada 6 plus 2-nya ada 4 biji. Nah, cuma kabel 2 ini ada berbeda kabel ini. Jadi panjangnya kalau kalian lihat di sini saya liatin. Nah, ini kalian lihat kabelnya berbeda. Jadi kabel yang pendek ini itu panjangnya dari sini sampai sini itu 50 cm plus yang extension yang di sebelah sini itu 15 cm ya panjang kabelnya. Sedangkan yang satunya ini kabelnya lebih panjang. Panjangnya dia dari sini sampai sini itu 65 cm dan untuk extension ini 15 cm. Jadi buat kalian mungkin yang casingnya cukup besar, kalian nggak perlu khawatir karena ini ada kabel kedua yang cukup panjang yang bisa kalian gunakan untuk mempower graphic card kalian. Jadi berikutnya ada kabel ini ada 2 yang dimana SATA-nya ada 4 di dalam satu kabel ini. Panjang kabel untuk ini sama, jadi dua-duanya ini panjangnya dia itu dari sini sampai sini kurang lebih sekitar 50 cm dan setiap extension ini panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm sampai di ujung. Cuma 2 kabel ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau kalian lihat kabel yang satu ini konektornya bisa dilihat ya, ini konektornya dia straight sama seperti ini, kalian lihat beda. Nah, berbeda dengan yang satu ini. Kalau yang satu ini kabelnya dia itu udah posisinya 90 derajat semua konektornya, bisa kalian lihat ya. Jadi ini berbeda sama yang ini. Oke, jadi kalau kalian masang biasanya untuk hard disk mungkin lebih cocok pakai yang ini karena dia udah 90 derajat semua kabelnya. Tapi panjangnya kurang lebih sama untuk 2 kabel ini ya. Dan konektornya terdapat ada 4 di masing-masing kabel untuk SATA-nya. Lanjut berikutnya di sini ada lagi, kalian dapat lagi 2 kabel ya. 2 kabel ini sama karena dia kabel ini di sini terdapat 2 biji konektor SATA per kabelnya masing-masing. Dan terdapat konektor Molex 2 biji juga per kabelnya masing-masing. Jadi total di sini ada 4 Molex dan 4 SATA. Panjang dari kabel ini dua-duanya sama. Jadi dari ujung sini sampai sini itu 50 cm dan setiap extensionnya ini 15 cm ya untuk kabel ini ya. Oke, terakhir di sini ada kabel yang isinya dia kurang lebih sama seperti tadi, cuma ini bedanya di sini ada 2 SATA, ada 1 Molex dan ada 1 konektor untuk floppy. Dan ini mungkin konektor yang udah jarang sekali kalian pakai, tapi di beberapa hardware seperti biasanya saya udah ngomong, ini beberapa hardware masih menggunakan power ini. Jadi kalian kadang masih membutuhkan konektor floppy ini ya. Seperti ini konektornya. Oke, jadi panjang kabel ini standar juga. Panjangnya ini dari sini sampai sini 50 cm dan setiap extensionnya dia 15 cm. Di sini kalian juga udah dapat, terakhir tadi ada 2 velcro juga untuk mengikat kabel modular ini. Oke, lanjut. Jadi kabel ini desainnya dia udah yang flat ribbon, jadi seperti ini udah tipis berwarna hitam semua ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Lanjut kita ke spesifikasi untuk power supply-nya. Sepintas kalau dari spesifikasi di power supply ini terlihat jelas bahwa power supply dari FSP ini menggunakan 12 volt single rail ya. Jadi dia bukan multi rail power supply, tapi dia hanya single rail power supply. Dengan spesifikasi yang terdapat di stiker ini, informasinya adalah AC input dari power supply ini full range, jadi dari 100 volt sampai 240 volt ya. Jadi dia bukan seperti power supply yang sebelum-sebelumnya pernah kita review itu dia hanya menggunakan dari 200 sampai 240, tapi kalau ini full range dari 100 volt sampai 240 volt. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalaupun listrik di tempat kalian misalnya mungkin drop, at least kalian tahu bahwa power supply ini masih bisa berjalan dan berfungsi normal. Sedangkan untuk di sisi DC-nya 3,3 voltnya itu dia bisa berjalan sampai 20 ampere, 5 voltnya sampai 20 ampere, 12 voltnya itu sampai 70,83 ampere, minus 12-nya di 0,3 ampere, dan di plus 5 VSB-nya itu 2,5 ampere. Total semua dari seluruh output dari power supply ini adalah 750 watt. Dengan tadi standarisasi yang saya sudah infokan bahwa ini adalah 750 watt 80 plus gold ya. Dan juga dari klaim dari website dari FSP ini sendiri juga mengklaim bahwa
Power supply dari FSP ini sudah menggunakan seluruhnya kapasitor dari Jepang. Nah, nanti kita akan coba bongkar dan kita tunjukin ke kalian apakah benar-benar dia menggunakan all Japan kapasitor atau mungkin masih campur dengan produk-produk dari negara lain ya. Dan juga sudah terdapat proteksi untuk power supply ini cukup lengkap, sudah ada overcurrent protection, sudah terdapat over voltage protection, terus juga short circuit protection, over power protection, dan over temperature protection. Nanti untuk penjelasan detailnya seperti apa juga Rahmat akan coba mungkin tampilkan di layar ya. Dan juga dari website FSP mereka juga mengklaim bahwa power supply ini sudah terdapat conformal coating. Jadi conformal coating itu seperti kita bilang seperti cat ya, tapi dia bukan cat, dia melapisi komponen yang ada di dalam ini sehingga kalau kalian menggunakan produk ini di tempat yang mungkin udaranya cukup lembab, itu dia masih bisa berjalan normal, tidak masalah dan tidak menimbulkan konslet atau mungkin kerusakan pada internal power supply ini. Kalau dari klaim di website mereka sih informasinya, power supply ini bisa tetap bekerja normal dengan udara sampai kelembapan relatif 95%. Jadi menurut saya itu cukup lembab. Mungkin kalau ruangan mungkin udah basah semua di ruangannya, kalian mungkin tinggal di hutan tropis seperti itu ya. Jadi kita nanti coba lihat juga conformal coating ini apakah benar di dalamnya juga terdapat conformal coating di komponen dari FSP ini. Sedangkan untuk garansi dari website FSP menginformasikan bahwa power supply ini bergaransi 10 tahun. Nah, untuk masalah garansi nanti ini juga mungkin kita akan perlu konfirmasi ulang kembali ke pihak distributor NJT apakah untuk power supply ini berlaku juga garansi 10 tahun untuk di Indonesia ya. Nanti kita akan coba informasikan di video ini untuk konfirmasi kita ke pihak NJT. Berikutnya kita akan sedikit bahas mengenai standarisasi 80 Plus dan tes mereka di website 80 Plus. Datanya saya akan coba sajikan dan kita akan coba ngobrol sedikit mengenai efisiensi dari power supply ini. Oke, kita udah coba cari di website dari 80 Plus. Jadi kita udah mencari informasi apakah power supply ini benar-benar terdapat hasil tes untuk sertifikasinya dan ternyata kita udah nemu sertifikasi untuk power supply dari Hydro G Pro 750 watt ini dan di website mereka juga kita coba cek itu terdapat 4 tipe produk yang lain juga yang sama-sama disertifikasi dari produk Hydro G Pro. Di situ ada, kalau kalian lihat di layar itu ada yang 650 watt, 750 watt, 1000 watt, dan 850 watt. Nah, saya akan bahas coba lebih spesifik yang 750 watt aja. Kalian juga bisa lihat di layar untuk hasil tes dari produk-produk lainnya di ini ya, di 80 Plus itu ya websitenya. Jadi untuk 750 watt ini, di situ diinformasikan bahwa untuk load di 10%, dia mendapatkan efisiensi itu 86,06%, sedangkan di 20% 90,21%, di 50%-nya itu mencapai 91,45%, dan untuk di 100%-nya itu mencapai efisiensinya 88,35%. Nah, untuk data ini yang kita ambil dari website 80 Plus Organization ini, itu mereka tes dengan menggunakan daya voltase ini di 115 volt. Tentunya hasil ini akan berbeda kalau kalian tesnya di voltase seperti Indonesia yang menggunakan voltase mungkin di 220 sampai 230 volt. Tapi perbedaannya biasanya efisiensinya ini justru malah akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan voltase yang di 115 volt ini ya. Makanya kalau untuk sertifikasi di 115 ini, angka minimum untuk gold itu berada di 90%, di 50%-nya. Sedangkan kalau di voltase 230 volt, minimumnya mereka berada di 92%. Jadi kalau kita mengacu pada hasil tes mereka di 115 volt, power supply ini benar sudah melewati batas minimum yaitu 90% di efisiensi, di penggunaan sampai load 50%. Jadi dia mencapai 91,45%. Berarti power supply ini memang benar hasil tesnya dia lolos untuk sertifikasi di 80 Plus Gold. Berikutnya kita akan juga buka untuk komponen dari power supply ini. Kita akan coba lihat apa isi dari power supply ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan di website dari FSP-nya atau tidak. Kita bongkar dulu fisiknya untuk sekalian kita tunjukkan isi dalam dari power supply ini ya. Oke, jadi bisa kalian lihat ini depan saya udah bongkar untuk power supply-nya, jadi kalian bisa lihat komponen-komponen bagian dalamnya. Kita nanti akan ngobrol secara singkat, kita jelasin secara detail ini ada part-part apa aja yang ada di dalam dan secara fungsional, secara basic lah ya. Saya nggak menjelaskan secara detail sekali juga karena kan mungkin juga ini terlalu berat buat kalian yang mungkin tidak mengerti tentang elektronik. Jadi dari awal ini kita ngobrol dulu tentang fan. Jadi di sini terlihat, ini kalau kalian lihat di fan ini menggunakan produk dari Protechnic Electric, tipenya dia MGA 12012XF minus O25. Ini ratingnya 0,52 ampere dan RPM-nya dia 2700 RPM dengan 96,2 CFM untuk pressure-nya ya. Dia menggunakan tipe bearingnya itu fluid dynamic bearing. Ini mirip seperti beberapa fan-fan branding. Contohnya misalnya kayak punya Thermarite itu juga menggunakan bearing yang kurang lebih sama. Jadi dia tidak noise, cukup silent untuk fan-nya ya. Sedangkan untuk controller, jadi fan ini tadi karena menggunakan ada fungsi eco modenya di mana dia bisa mematikan fungsi dari
fan ini ketika berada loadnya di bawah 30%. Jadi dia membutuhkan controller. Nah, controller itu ada di bagian board ini. Sebentar, saya tunjukin. Nah, ini controllernya ada di bagian bawah sini. Itu dia menggunakan tipe dari IC APW9010. Dan juga terdapat thermistor di bagian heatsink di sebelah. Sebentar, saya lihat dulu. Ini karena heatsink cukup banyak. Kemudian ini ada thermistor di bagian bawah sini. Itu thermistor kecil. Itu dia digunakan thermistor kecil ini fungsinya untuk mengatur speed dari fan yang ada di sini ini, sehingga kalau misalnya dia temperatur dari heatsink yang berada di pinggir sini nih makin panas, otomatis nanti fan ini akan berputar lebih kencang. Tapi kalau dia misalnya temperaturnya tidak terlalu panas, fan ini akan menjadi lebih lambat. Dan kalau dia berada loadnya di bawah 30%, kalau kalian nyalakan eco modenya, IC yang tipenya tadi APW9010 itu nanti akan bekerja fungsinya untuk mematikan fan ini, sehingga fan ini tidak bekerja atau berjalan dengan 0 dB, tidak berputar sama sekali, diam seperti ini ya. Oke, berikut kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang power filtering. Jadi seperti biasa saya selalu ngobrol tentang power filtering dulu. Apa yang membuat power supply ini cukup aman buat kalian gunakan. Jelas itu harus dimulai dari filtering yang ada di bagian depan ini. Jadi untuk filtering utama yang masuk dari listrik masuk PLN ini ya, kalau kalian pakai itu sudah terdapat standar filteringnya. Dia ada 2 Y kapasitor, ada 1 X kapasitor. Juga terdapat grounding dan gulungan ferrit seperti ini. Ini standar di beberapa power supply yang branding cukup bagus. Rata-rata mereka punya standarisasi filtering seperti ini di filtering awal. Oke, lanjut ke filtering berikutnya. Di bagian sini itu terdapat 1 screen, terus 1 MOV, 1 coil, dan juga ada lagi X kapasitor dan ada 2 biji Y kapasitor. Terdapat juga 1 biji lagi coil terakhir di bagian sini, bagian belakang ini ya. Dan berikutnya di bagian tengah ini kalau kalian lihat ini terdapat 2 biji bridge rectifier, tipenya itu HY GBU 1506 dengan rating 15 ampere 600 volt ya. Ini terpasang di tengah-tengahnya ada sebuah heatsink untuk mendinginkan bridge rectifier ini. Lanjut berikutnya kita masuk di bagian primary ini, di bagian daerah sekitar sini. Itu untuk mengatur VRM ya, tapi untuk mengatur active PFC-nya. Tapi sebelum ke sini saya ngobrol sedikit. Di sini ada satu komponen, itu NTC, thermistor, dan relay. Ini dia berfungsi untuk inrush protection. Jadi kalau buat kalian mungkin yang menggunakan power supply, beberapa power supply tertentu ada yang ngomong misalnya listrik saya 1300 watt misalnya di rumah ya dayanya ya, dan kalian menggunakan power supply misalnya cuma 500 watt. Ada yang ngomong bahwa itu aman dan ada yang ngomong bahwa itu tidak kuat sehingga listriknya jelek. Nah, beberapa power supply kalau kalian pakai power supply yang cukup bagus, dia punya inrush protection seperti ini yang ada NTC sama relay ini. Terkadang kalau misalnya dia kalian nyalakan pertama kali switch ini, kalian on ya, seperti ini kalian on pertama kali ini, otomatis dia akan menarik listrik cukup besar. Itu untuk mengisi main kapasitor yang ada di sini. Nah, kalau kalian tidak ada inrush protection seperti ini, terkadang dia bisa membuat mungkin MCB di rumah kalian sampai jelek, mati lampu, ya karena tidak ada inrush protection ini. Dan dia tarikan dayanya cukup besar untuk mengisi main kapasitor yang berada di sini. Nah, kalau untuk power supply sepertinya yang sudah ada inrush protection-nya, kecil sekali kemungkinan ketika kalian nyalakan ini, dia bisa membuat MCB kalian sampai jelek, karena fungsi dari inrush protection ini atau NTC thermistor ini dia berfungsi untuk meredam tarikan daya dari power supply ini, sehingga dia tidak menarik daya yang luar biasa besar dan membuat MCB di rumah kalian sampai jelek. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat untuk inrush protection ini. Kita lanjut di bagian active PFC di daerah sini. Di bagian active PFC itu dia menggunakan bus dioda dari produk Cree ya, mereknya itu tipenya C3D06060A. Itu ada 1 piece dan dia juga menggunakan 2 biji MOSFET dari Toshiba tipenya TK20A60W ya. Itu dengan rating 600 volt 20 ampere. Sama juga terdapat 1 piece MOSFET lagi yang punya Unisonic Tech, itu UTC 4N65KL dengan rating 650 volt 4 ampere ya. Untuk auxiliary power itu semuanya terpasang jadi satu di heatsink yang berada di pinggir sebelah sini. Semuanya menjadi satu ya, dipasang di situ. Dan juga di bagian main kapasitor ini yang besar ini, kalau kalian lihat berwarna biru ini, itu produk dari Hitachi dengan rating 560 mikrofarad, 450 volt, dan standarisasinya dia di 105 derajat Celcius. Jadi ini juga menggunakan kapasitor dari Jepang ya, produk dari Jepang ya. Lanjut berikutnya kita ke Active PFC. Untuk controllernya itu dia menggunakan produk dari Infineon tipenya ICE2PC S02. Itu berada di bagian belakang dari motherboard ini. Dan juga di sisi bagian belakang dari motherboard ini kalau kalian lihat itu terdapat juga solderannya terlihat cukup rapi, standar dari industri lah ya. Dan juga terdapat ada kode board. Kalau kalian lihat di bagian board bagian belakang itu menandakan bahwa board ini itu digunakan sharing untuk power supply dari 550 watt, 650 watt, dan 750 watt.
Dan kalau kalian lihat di bagian dasar dari plat casing ini, di bawah dari motherboard ini, itu terdapat thermal pad juga. Jadi thermal pad itu fungsinya dia untuk menyalurkan panas dari MOSFET yang berada di bagian balik board ini, itu ke body dari casing ini. Sehingga body casing ini berfungsi untuk mendinginkan MOSFET yang ada di bagian bawah dari board ini ya. Karena bagian bawah ini kan tidak terkena fan. Oke, berikutnya kita lanjut ke daerah main switcher, itu berada di bagian daerah sekitar sini. Main switcher ini menggunakan 2 biji MOSFET, itu dari produk ST dengan tipe STF28N60M2. Dan juga dia menggunakan resonan controller dari Champion Micro tipenya CM6901T2X, itu berada di board kecil ini. Kalau kalian lihat di sini ada board kecil, nah di bagian dalam board ini itu terdapat komponen untuk resonan controllernya. Dan topologinya untuk main switchernya, dia menggunakan topologi LLC half bridge. Nah ini topologi yang biasanya umum digunakan di power supply yang serinya lebih tinggi atau mungkin di seri high end, karena terus terang untuk membuat topologi seperti ini itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kalian menggunakan topologi mungkin yang cuma double forward seperti sebelum-sebelumnya, mungkin power supply yang kelasnya cuma bronze atau mungkin yang yang di 80 plus tapi yang menggunakan 80 plus standar atau 80 plus wide ya, karena itu akan jauh lebih murah untuk membuat double forward dibandingkan dengan menggunakan LLC half bridge seperti ini ya. Oke, kita lanjut di bagian secondary-nya. Bagian secondary itu berada di area sekitar bawah board ini ya, dan sekitar daerah sini ya. Jadi di bagian secondary itu untuk 12 voltnya itu menggunakan sistem synchronous rectification ya. Jadi dia menggunakan 4 biji MOSFET dari Toshiba, tipenya itu TPH R85004PL MOSFET-nya. Nah, MOSFET itulah yang didinginkan dengan thermal pad yang tadi saya jelaskan di bagian bawah ini, karena thermal pad itu tadi persis menempel di 4 MOSFET yang berada di bagian bawah motherboard ini. Lanjut di bagian DC-DC board. DC-DC board itu berada di bagian pinggir ini. Jadi di bagian sisi sini ada board ini board DC to DC-nya. Ini board yang menghandle voltase 3,3 volt dan 5 volt. Jadi dia menggunakan controller dari Unpack, tipenya itu APW7159C, dan juga dia menggunakan 4 biji MOSFET untuk menghandle bagian low side dan 2 biji MOSFET bagian high side-nya. Itu menggunakan MOSFET dengan tipe DMN3009SK3. Dan juga menggunakan IC proteksi yang untuk mengamankan power supply ini, seperti yang tertulis di feature itu bahwa power supply ini sudah menggunakan feature bermacam-macam, ada OVP, OCP, dan lain-lain segalanya. Nah itu diproteksi dengan chipset tipenya Weltrend WT7527. Dia terpasang di bagian DC-DC board ini ya, ada di bagian pinggir-pinggir sini ya untuk komponen itu. Lanjut berikutnya di bagian belakang board ini juga terdapat ada satu IC kecil, itu tipenya dia AP6503. IC kecil itu nanti yang mengatur untuk voltase minus 12 volt. Ini sih voltase yang paling jarang dipakai untuk peralatan komputer yang ada saat ini ya. Jadi rata-rata ini biasanya dipakai di komponen-komponen yang lama yang masih menggunakan mungkin slot PCIe atau mungkin ISA seperti itu ya. Jadi udah jarang sekali dipakai untuk minus 12 ini. Nah berikutnya kita juga tunjukin sedikit untuk bagian kapasitor. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini ada macam-macam kapasitor di bagian pinggir-pinggir sini, di bagian-bagian sini, ini semuanya di bagian bawah-bawah ini. Kapasitor ini setelah kita cek dan kita lihat itu semuanya memang menggunakan produk dari Nippon Chemicon dan Rubicon. Jadi ini menjawab pertanyaan kalian. Di feature yang pertama saya bacakan tadi bahwa ini menggunakan Japanese all kapasitor, dan ini memang terbukti benar di dalam power supply ini semuanya menggunakan Japanese kapasitor. Jadi diantaranya ada Hitachi, terus Nippon Chemicon, dan juga menggunakan produk dari Rubicon. Ini adalah produsen-produsen kapasitor yang cukup terkenal di dunia power supply ataupun dunia elektronik ya. Semuanya menggunakan rating juga 105 derajat ya, sesuai dengan klaim yang dilakukan oleh FSP di website mereka. Lanjut kita menuju ke area konektor di bagian belakang sini. Modular konektor. Jadi modular konektor ini tidak disambung dengan kabel. Kalau kalian lihat boardnya ini boardnya ini jadi satu, langsung disolder jadi satu ke board yang berada di bagian bawah ini. Jadi di bagian board area modular ini itu juga kita cek dan kita bongkar, itu semuanya juga masih ditambah lagi dengan filter dengan menggunakan solid cap dari Nichicon ya, atau Nippon Chemicon, itu juga ada di bagian situ juga. Dan juga bagian solderan terdapat di bagian belakang dari board ini. Sisi bagian sini juga terlihat bahwa solderannya ini cukup rapi kalau kalian lihat ini. Jadi solderannya ini standar industrial juga, benar-benar sama seperti solderan yang berada di balik board dari FSP ini ya. Dan juga untuk bagian belakang frame ini ketika kita membongkar modular board yang berada di bagian belakang ini, itu kita harus membuka stiker yang ada di bagian belakang ini. Jadi stiker ini kita kupas dan kita buka, itu terdapat beberapa lubang untuk modular. Jadi kelihatannya frame yang dipakai oleh FSP ini adalah frame yang sama digunakan juga di beberapa mungkin power supply FSP yang serinya lebih tinggi, mungkin di 850 atau mungkin sampai 1000 watt ya. Jadi ada beberapa lubang-lubang yang ada di belakang sini yang masih belum terpakai dan masih tertutup oleh stiker ini. Terakhir, mengenai conformal coating. Jadi kalau untuk conformal coating ini agak repot. Saya mungkin kalau tunjukin ini agak susah conformal coating ini karena tidak terlihat jelas di kamera. Cuma kalau kalian lihat di board ini, saya coba deketin.
Kalian bisa lihat di motherboard ini, di bagian board ini, itu terlihat ada lapisan seperti lapisan berkilau. Kayak cairan berkilau ya, sebentar saya coba tunjukin sisi yang lebih terlihat ya. Nah itu terlihat seperti ini bagian ujung sini, kalian lihat itu seperti ada kilauan, seperti ada kayak cairan kilau. Nah itu adalah conformal coating yang dilakukan oleh FSP untuk melindungi area board ini supaya kalau kalian menggunakan di tempat yang mungkin udaranya cukup lembab, itu tidak membuat sampai power supply ini shorting atau mungkin sampai terganggu. Karena mereka memang melakukan pengetesan untuk power supply ini juga di ruangan yang kelembapannya sampai 95%. Jadi kalau 95% itu gambarannya kurang lebih seperti ruangan yang mungkin kalian bangun di pagi hari yang berembun, yang dimana ruangan itu banyak sekali air ya. Jadi kurang lebih seperti itu part yang berada di bagian dalam dari power supply ini. Kita juga udah coba membuka beberapa bagian-bagian, kita udah tunjukkan ke kalian juga, kita buktikan bahwa apa memang yang diklaim oleh FSP di websitenya mereka memang benar digunakan di produk ini. Jadi kurang lebih seperti itu informasi untuk produk FSP 750 watt yang Hydro G Pro ini. Sekian video unboxing kita untuk produk FSP 750 watt yang Hydro G Pro ini. Buat kalian mungkin yang masih punya pertanyaan mengenai produk ini, kalian bisa bertanya di kolom komen. Dan buat kalian yang mungkin suka dengan video kita kali ini, kalian juga bisa like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian mungkin yang bertanya juga, kenapa tidak ada pengetesan real untuk power supply ini, kita akan lakukan pengetesan untuk power supply ini menyusul, karena kita juga lagi mempersiapkan peralatan tes kita. Seperti kemarin kita udah ngomong di video-video sebelumnya bahwa kita lagi mempersiapkan peralatan tes untuk power supply ini. Memang untuk peralatan tes ini tidak semudah yang kalian bayangkan, karena pertama peralatannya cukup banyak dan kita juga butuh untuk mengkalibrasi peralatan kita sehingga hasil tes yang kita hasilkan itu benar-benar bisa cukup akurat ya. Dan juga peralatan ini juga cukup banyak yang harus kita butuhkan, jadi kita lagi persiapin. Dan mungkin nanti kalau kita udah siap semua, harusnya dalam 1-2 bulan ini ya, kita udah bisa melakukan pengetesan untuk menguji daya dari masing-masing power supply yang sebelumnya udah pernah kita review semua, termasuk power supply ini. Dan buat kalian yang mungkin suka baca artikel, kalian juga bisa kunjungi website kita di arx.co.id dan juga follow Instagram kita di arx.id media. Saya Indra, sampai ketemu di review-review produk ataupun unboxing produk power supply berikutnya.